Oke, halo semua. Kali ini saya akan membahas tentang jalan hidup seorang nabi yang sangat mulia, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Sebelum kita mulai, saya ingatkan lagi, pembahasan ini bukan untuk membuat kontroversi, tapi untuk berbagi informasi. Siapkan cemilan dan juga kopi, karena kita akan masuk segmen ini. Nabi Isa adalah salah satu rasul yang paling mulia dalam pandangan Islam. Kehidupannya yang penuh dengan mukjizat dan ujian memberikan pelajaran penting bagi umat manusia tentang iman, kesabaran, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita telusuri alur kehidupan Nabi Isa alaihissalam dalam pandangan Islam. Bagian pertama, kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang ajaib. Nabi Isa alaihissalam lahir dalam keadaan yang sangat luar biasa. Ibu beliau, Maryam, adalah seorang wanita yang sangat saleh dan terjaga dari segala bentuk dosa. Maryam, yang merupakan keturunan dari Nabi Harun, menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk beribadah dan menyembah Allah. Ketika Maryam masih muda, Allah memilihnya untuk menerima tugas yang sangat berat, yaitu mengandung seorang anak tanpa seorang ayah. Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan kabar gembira kepada Maryam bahwa ia akan melahirkan seorang anak yang sangat mulia. Maryam terkejut dan bertanya, "Bagaimana aku bisa mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang lelaki?" Malaikat Jibril menjawab, "Demikianlah, Allah berfirman, sesungguhnya Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia memutuskan sesuatu, maka Dia hanya akan berkata, jadilah, maka jadilah ia." Maryam menerima takdir ini dengan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika waktu melahirkan tiba, Maryam pergi ke sebuah tempat yang jauh dan melahirkan Nabi Isa. Sesaat setelah Nabi Isa lahir, Allah memberikan mukjizat dengan menjadikan bayi Nabi Isa dapat berbicara. Dalam keadaannya yang masih bayi, Nabi Isa berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan menjadikanku seorang nabi." Hal ini menjadi mukjizat pertama yang membuktikan keistimewaan Nabi Isa sejak lahir. Kehadiran Nabi Isa membawa berkah bagi umat manusia, meskipun banyak yang meragukan dan menentang keberadaannya. Bagian kedua, Nabi Isa sebagai Rasul yang mengajak kepada Tauhid. Nabi Isa diangkat oleh Allah sebagai Rasul untuk mengajak Bani Israel, kaumnya, untuk kembali kepada jalan yang benar, yaitu menyembah Allah yang Maha Esa. Meskipun beliau berasal dari kalangan Bani Israel, banyak di antara mereka yang enggan menerima ajaran beliau. Nabi Isa membawa wahyu dari Allah berupa kitab Injil yang mengajarkan umatnya untuk mengesahkan Tuhan, hidup penuh kasih sayang, serta menjauhkan diri dari kedengkian, keserakahan, kezaliman. Beliau mengingatkan mereka tentang pentingnya menjalankan hukum Allah dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati. Sepanjang dakwahnya, Nabi Isa menunjukkan banyak mukjizat yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Di antaranya adalah menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, menyembuhkan orang yang lumpuh, dan bahkan menghidupkan orang yang telah mati. Semua mukjizat ini beliau lakukan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bukti bahwa beliau adalah Rasulnya. Meskipun demikian, ada sebagian orang yang masih menentang dan merasa iri hati atas kemuliaan yang diberikan kepada Nabi Isa. Mereka yang menentang seringkali mendustakan dan mengingkari mukjizat-mukjizat yang diperlihatkan oleh Nabi Isa. Mereka menuduhnya sebagai tukang sihir atau orang gila. Tidak jarang beliau juga dihina, dicemooh, dan diusir dari kota tempat beliau tinggal.
Bagian ketiga, pengkhianatan dan upaya membunuh Nabi Isa. Di tengah-tengah dakwahnya, Nabi Isa menghadapi tantangan besar. Ada segelintir orang dari kalangan Bani Israel yang merasa terancam dengan ajaran beliau. Mereka merencanakan untuk menangkap dan membunuh Nabi Isa. Dalam pandangan Islam, mereka berusaha untuk menangkap Nabi Isa. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada nabinya. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, sesungguhnya aku akan mengangkatmu kepadaku dan menjadikanmu suci dari orang-orang yang kafir, dan aku akan menjadikan orang-orang yang mengikutimu lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang kafir." Quran Surat Al-Imran ayat 55. Allah mengangkat Nabi Isa ke langit dan menyelamatkannya dari ancaman yang datang dari orang-orang yang ingin membunuhnya. Dalam pandangan Islam, yang disalib bukanlah Nabi Isa, melainkan seseorang yang diserupakan dengan beliau. Jadi, meskipun ada upaya untuk menyalibkan Nabi Isa, Allah melindunginya dengan cara yang sangat luar biasa. Bagian 4, kenaikan Nabi Isa ke langit. Nabi Isa tidaklah mengalami kematian seperti manusia pada umumnya. Allah mengangkat beliau ke langit dalam keadaan hidup. Kemudian Nabi Isa setelah diangkat ke langit masih merupakan bagian dari mukjizat yang terus diimani oleh umat Islam. Nabi Isa akan kembali ke dunia menjelang hari kiamat untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu yang telah ditentukan oleh Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hampir-hampir turunnya anak Maryam di antara kalian sebagai seorang hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapuskan jizyah. Maka tidak ada kecuali Islam yang diterima." Hadis riwayat Al-Bukhari. Bagian 5, kedatangan kembali Nabi Isa di akhir zaman. Dalam ajaran Islam diyakini bahwa Nabi Isa akan kembali ke dunia pada akhir zaman. Kedatangannya adalah salah satu tanda besar dari kiamat. Beliau akan datang kembali sebagai seorang pemimpin yang adil, menyebarkan kedamaian dan membimbing umat manusia kembali kepada kebenaran. Kembalinya Nabi Isa akan terjadi pada masa yang penuh dengan kekacauan dan kerusakan di dunia, termasuk munculnya Dajjal, sosok penipu besar yang akan menyesatkan banyak orang. Nabi Isa akan mengalahkan Dajjal, membersihkan dunia dari kebatilan, dan memimpin umat manusia dalam jalan yang lurus. Nabi Isa setelah mengalahkan Dajjal akan memimpin umat manusia dengan penuh keadilan. Beliau akan mengajarkan ajaran Islam yang benar dan mengajak umat manusia untuk hidup dalam kedamaian, saling menghormati, dan menyembah Allah SWT. Setelah masa pemerintahan Nabi Isa yang penuh dengan kedamaian, beliau akan meninggal dunia seperti manusia pada umumnya. Namun, kematiannya akan diikuti oleh kebangkitan seluruh umat manusia di hari kiamat, di mana setiap amal perbuatan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah alur kehidupan Nabi Isa menurut pandangan Islam. Sebagai Rasul yang penuh dengan mukjizat, beliau mengajarkan tentang keesaan Allah, keadilan, kasih sayang, dan pentingnya menghindari penyimpangan dari ajarannya. Keberadaan Nabi Isa baik dalam kehidupan dunia maupun setelah diangkat ke langit selalu menjadi bagian dari umat Islam yang meyakini bahwa beliau adalah salah satu nabi yang akan kembali untuk membawa kedamaian menjelang akhir zaman.